Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Obras Ngobrol bareng Bapak Agus Rahman. Oke Pak, apa kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, menurut Bapak, apakah rencana pemindahan ibu kota ini hanya sekedar pengalihan isu saja? Ya, itu sebenarnya pertanyaannya sudah lama ya. Pertanyaan yang sudah lama pada saat saya pernah menulis, memang dulu judulnya ibu kota pindah atau hanya memindahkan isu ya. Itu di media online ya. Memang pada saat tahun 2019 itu kan beliau baru-baru saja terpilih. Ya, banyak masalah-masalah besar yang memang sedang menerpa ya waktu itu adalah pertama, apakah keterpilihan Presiden Jokowi yang masih dipertanyakan ya, karena ada 600 orang waktu itu petugas PPS meninggal dunia ya karena katanya kelelahan ya. Apakah benar kelelahan itu sampai sekarang kan belum terungkap dengan jelas kan. Nah itu isu itu ya. Isu pertama. Isu kedua, demonstrasi rakyat Papua pada waktu itu ya di Manokwari terjadi kerusuhan, ada pengepungan asrama di Surabaya ya, kemudian ada tuntutan referendum ya waktu itu. Jadi apakah yang ketiga, BPS mencatat neraca perdagangan kita defisit ya, mengalami defisit sekitar 63,5 juta dolar Amerika Serikat ya. Jadi waktu itu isu-isu itu memang sedang marak-maraknya. Kemudian Pak Jokowi mendeklar bahwa dia minta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota Jakarta yang katanya sudah tidak layak untuk menjadi ibu kota untuk pindah ke Kalimantan. Tapi juga saya dipertanyakan, sekarang justru saya mempertanyakan, nama Nusantara itu maksudnya apa? Mau jadi kerajaan Nusantara atau menghilangkan Republik Indonesia? Sehingga karena kan orang sekarang mulai feodalisme ya. Jokowi membangun feodalisme ya, membangun keluarga. Apakah negara ini akan dikembalikan ke zaman kerajaan yang namanya kerajaan Nusantara? Itu kan negara kita kan negara Republik Indonesia, bukan negara kerajaan. Nah gitu. Oke, menurut Bapak nih ya, sebagai akademisi hukum dari Partai Umat, pendapat Bapak ya. untuk kedepannya nih Pak, untuk masyarakat warga Indonesia tuh bagaimana? Jadi menurut pendapat saya, IKN ini harusnya direevaluasi ya. Tapi kan memang sudah ada undang-undangnya ya, ada undang-undangnya bahwa ibu kota ini nanti menjadi ibu kota Indonesia ya, namanya Nusantara, yang walaupun masih dalam pertanyaan apakah benar ibu kota Indonesia, jangan-jangan ibu kota kerajaan jadi kerajaan Nusantara dengan rajanya Pak Jokowi kan? Ya itu yang mungkin Raja Mataram mesti ngomongin ya, kenapa dulu gua nggak lepasin ya, mendingan gue tetap aja di kerajaan. Nah gitu, ini persoalannya menurut saya harus direevaluasi. Siapapun presiden yang akan datang, the next presiden harus berevaluasi gitu, apa benar ya memang bisa dilaksanakan. Karena sekarang kan persoalannya
Presiden Jokowi sudah sepertinya kehilangan investor asing, atau investor asing itu tidak mau datang. Nah, kan tentu alasannya mereka juga melihat nih, apakah ini mau jadi negara kerajaan, apakah tidak akan chaos, apakah Pak Jokowi akan terpilih lagi, atau yang akan meneruskan itu adalah anak atau pasangannya anak Jokowi dan Prabowo. Nah, itu yang jadi masalah, ya kan? Karena saya yakin, kalau saya berpendapat bahwa Prabowo itu tidak akan manut-manut amat gitu sama Pak Jokowi. Kalau sudah menang loh ya, kalau sekarang iya belum menang manut-manut. Tapi melihat dari pengalaman Pak Prabowo, kemudian sikap dan perilakunya itu sebagai mantan jenderal, tentu dia punya punya dignity sendiri, punya sikap sendiri, sehingga tidak mungkin bisa diatur-atur, dibuat telunjuk gitu. Karena nanti akan yang berkuasa itu bukan Pak Jokowi lagi, nanti Pak Prabowo walaupun dia didampingi oleh Gibran. Ya, jadi belum tentu kalau yang menangnya Pak Amin udah jelas kan, IKN akan tetap ibu kota akan Jakarta, IKN mungkin akan menjadi pusat apa gitu, pemerintahan atau apa yang akan tetap dikembangkan tapi mungkin tidak menjadi ibu kota gitu. Jadi reevaluasi perlu. Kalau soal undang-undang, ini kayak Pak Jokowi bisa aja bikin perpu, ya kan? Nah, kalau anggota partainya sudah mendukung Pak Anies Baswedan semua, ya oke-oke aja kan. Yang DPR sekarang ini kan belum tentu itu kan, pasti bubar juga sebagian. Sebagian ada yang baru dari umat, dari Partai Gelora dan lain sebagainya. Ya, nanti mungkin akan beda lagi, ya. Oke, baik Pak. Dari pertanyaan saya sudah cukup Pak. Oke, terima kasih Pak untuk ngobrol bareng bersama Bapak Dr. Agus Surahman, SE Di forum Obras. Obras. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.